Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendakwahkan yang baik dan kemungkinan kekinian bahwa menikah di usia muda itu menambah kekecehan? Ada seorang pemuda di tengah-tengah masih ada yang menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Saya nggak mau ngebahas hukum pacaran, tapi saya ngebahas efek. Pertama yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu, syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban. Termasuk pernikahan. Pernikahan itu solusi, bukan beban. Jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab, nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan. Emangnya kalau kita sendiri nggak bayar listrik dan kontrakan? Emangnya kalau kita sendiri kita puasa nggak makan-makan? Terus pasangan kita nggak bayar listrik dan kontrakan di kos-kosannya? Emangnya dia nggak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Nggak ada yang berubah loh statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban. Karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam agama. Allah pengen memudahkan kita. Termasuk pernikahan itu kemudahan. Cuman syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewas-wasa kita dengan takhwif, ditakut-takutin, sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah. Terutama buat cewek, menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran, terutama buat cewek ya, jauh lebih aman. Apalagi dan berlaku juga untuk cowok, tapi khususnya buat cewek, menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok kalau belum halal. Kenapa? Kita meresikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi Ustaz daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah ngapa-ngapain. Karena janda itu terhormat. Dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih dan suci. Sementara kalau kita pacaran dengan cara yang kotor, dengan cara yang aib, dengan cara yang Allah nggak suka. Dan gimana pun nauzubillah kalau ada janda, mungkin dia janda muda baru menikah beberapa hari atau beberapa bulan bercerai, itu lebih baik tetap daripada orang yang pacaran. Jadi jangan membuli orang-orang yang mungkin tidak mampu mempertahankan pernikahan dalam waktu yang lama. Karena gimana pun mereka sudah berusaha melakukan yang Allah suka, walaupun kemudian mungkin ada sedikit ujian tidak mampu bertahan. Setidaknya mereka udah try dan do yang paling best yang mereka bisa. Effortnya udah luar biasa. Jadi jangan menghakimi, membuli, baru 2 bulan, 3 bulan menikah udah cerai, nggak keren apa segala macam. Masih lebih mending mereka daripada yang kemudian udah menyerahkan tubuhnya dengan cara yang tidak elegan dan tidak terhormat, kemudian diputusin. Itu nggak banget. Maka teman-teman, kita yakini dulu bahwa syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu mudah, syariat Islam itu sempurna, nggak ada celah kekurangan di dalamnya. Sehingga kita yakin bahwa gimana pun nggak bisa dibandingin. Pacaran sama menikah itu bukan perbandingan. Yang ada perbandingan nikah muda atau nikah nanti aja, itu boleh dibandingin. Karena dua-duanya halal. Nggak boleh membandingkan yang halal dengan yang haram. Karena kita nggak boleh istikharah antara dua hal pilihan, satu halal satu haram, itu nggak perlu istikharah. Gua pacaran atau nikah ya? Salat istikharah dulu deh. Nggak ada itu. Istikharah tidak berlaku untuk dua hal, yang satu halal, satu haram tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk dua-dua yang halal. Cuman kita bingung mana yang lebih pas buat kita. Jadi kalau mau membandingkan, jangan nikah atau pacaran, tapi nikah muda atau nikah nanti. Nikah usia cukup atau nikah usia lanjut. Itu boleh ngebandingin, karena dua-duanya baik, dua-duanya halal. Tapi kalau nikah dengan pacaran nggak perlu dibandingin. Ini mencuri atau bekerja ya, itu nggak perlu istikharah. Ini buka jilbab demi karir atau pakai jilbab dengan karir nanti akan beresiko. Nggak perlu istikharah, karena itu yang satu halal, yang satu haram. Tidak berlaku istikharah dalam pilihan seperti itu. Jadi pertanyaannya juga mungkin sudah keliru nih, kita luruskan sedikit. Tidak membandingkan antara pernikahan dengan pacaran. Yang dibandingkan antara pernikahan sekarang atau nanti saja setelah lulus kuliah, itu boleh. Dan jawabannya sangat relatif. Kalau buat saya pribadi, karena emang salah satu profesi saya ngebully para jomblo.
dalam tanda petik artinya memotivasi, ya udah makin cepat makin baik, walaupun bukan berarti tanpa ada prepare, ikhtiar, usaha, persiapan, bukan. Yang jelas kebaikan itu lebih baik disegerakan, kan gitu ya. Dan gak usah khawatir lah, hidup kita itu kan Allah yang jamin. Allah kan yang memelihara kita, bukan mertua, bukan orang tua. Kalau Allah yang memelihara kita sama aja statusnya masih sendiri atau udah punya pasangan, gak ada bedanya. Jadi buat saya sih gak perlu dibandingkan antara pacaran dengan menikah. Yang jelas pacaran setelah nikah itu keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, lebih utama mana antara membantu orang tua dan menikah? Umur saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya sedang punya keinginan untuk menikah. Oh, tadi 22 tahun sudah menikah. Baik. Punya persoalan puasa. Ini 27 tahun belum menikah. Dan saya sudah mulai komunikasi dengan calon dan keluarga calon akhwat pasangan saya. Tapi di sisi lain gaji saya yang pas-pasan. Setiap bulan saya habiskan untuk dikirim ke orang tua dan kebutuhan sehari-hari saya. Saya takut jika sudah menikah tidak bisa lagi membantu kiriman uang kepada orang tua saya. Pertanyaan mohon diinfokan Ustaz. Baik. Bagaimana solusinya dan mohon informasi seputar buku-buku referensi. Tanya. Quran surah ke-24 ayat 32. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Sekarang perhatikan, ini janji Allah. Ingat, ini janji Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau Allah sudah memberikan statement, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jika Allah berjanji, maka kaidah kedua mengatakan tidak akan diingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Perhatikan dua kaidah ini ya. Awas hati-hati, ada dua kaidah dalam Al-Quran ketika kita akan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Anda mesti yakin, gak boleh ragu. Karena kalimat Quran dibuka dengan keyakinan tanpa ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi kalau Anda ragu dengan statement dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak akan mendapatkan faidah dari ayat-ayat itu. Tidak akan berguna bagi Anda. Awas hati-hati. Cuman capek saja Anda baca tapi nggak yakin. Sayang. Kalau bahasa Quran di Quran surah ke-17 ayat 82, wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan memberikan dampak manfaat banyak bagi orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat Quran keyakinan. Anda tidak menempatkan itu. Anda tempatkan keyakinan di keraguan. Maka kata Quran, Quran tidak akan memberi manfaat pada Anda. Kecuali Anda rugi saja. Ini kaidah pertama. Yang kedua kaidahnya, jika ada janji dalam Al-Quran, maka kembalikan hukum janji itu kepada Allah yang kaidahnya ada di Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ingat baik-baik. Yakin dengan ayat, jika ada janji, yakini janji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Modal ini Anda ambil, maka Allah akan berikan segala hal yang tercantum dalam ayatnya, mengiringi Anda dalam kehidupan harian dan capaian rencana-rencana Anda. Sekarang Anda punya rencana. Rencana Anda untuk pernikahan. Anda katakan, saya khawatir ketika menikah tidak punya cukup biaya untuk menghidupi rumah tangga. Sementara ada orang tua yang sekarang tengah saya biayai. Saya terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta kepada ibu, cinta kepada calon untuk dinikahi. Mana yang harus diutamakan? Perhatikan janji dan solusi Allah di sini. Lihat kalimatnya baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Hey, saya ulangi. Orang-orang yang tengah sendirian, single. Kalau jomblo agak kurang enak ya. Hey, orang-orang yang masih single. Ya, ayo dorong mereka untuk mau menikah. Dorong untuk mau menikah. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berlaku syarat ketentuannya. Ingat, tidak semuanya setiap yang sendirian itu menikah. Hati-hati ya, ada ketentuan-ketentuan yang terurut di situ. Ada kemampuan secara, awas hati-hati, secara mental, secara fisik, ada secara materi yang cukup untuk kepernikahannya. Dan turunan-turunan yang lainnya. Sekarang kalau Anda memenuhi itu, maka kata Quran, ayo dorong untuk menikah. Daripada nanti, maaf ya, keadaan Anda tumbuh berkembang, fisik Anda berkembang, emosi berkembang, ada kontrol yang tidak mulia di dalamnya, maka terjebak dalam perbuatan maksiat di situ. Maka dorong untuk menikah. Bahkan status tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi.
mau Anda merasa orang bebas ataupun maaf dalam perawatan orang lain. Ya, maka dulu ada kondisi perbudakan. Datang Islam dihapuskan perbudakan. Cara menghapuskannya ada dengan pernikahan, ada dengan pemberian, ada dengan kemudian pembebasan diberikan infak, sedekah atau pembebasan tertentu. Maka Islam datang menghentikan perbudakan. Perbudakan dulu ada dalam nuansa barat, ada di dunia barat. Datang Islam dihentikan, hilang perbudakan. Dimohon maaf, tolong jangan ajari orang Islam tentang masalah mengatasi perbudakan. Karena teori hilangnya perbudakan itu datang dengan risalah keislaman. Mohon maaf ya, itu jelas pembuktian dalam sejarahnya. Bahkan kata Quran, mau budak, mau orang yang dirawat, mau macam-macam, mau statusnya merasa kurang, ingat tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi pada Anda. Capai rencana ini, siapkan persiapannya, sampai kemudian pada masa itu lakukan pernikahan. Perhatikan, ini yang paling menarik dan ini intinya. Iyakunu fuqara, pakai in. Jika mereka merasa fuqara, fakir, kurang, merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup, Masya Allah, yughnihimullahu min fadli. Maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Yughni dari kata ghaniyun. Allah jadikan kaya, bukan cuma cukup, kaya. Perhatikan janji Allah. Kita baca dengan keyakinan. Yang kedua ada janji di situ. Jika mereka merasa fakir, bukan miskin lagi, fakir. Ya kurang, tidak cukup. Maka yakinkan kata Quran, yughnihimullahu min fadli. Allah akan buat mereka kaya, bukan dari sisi mereka, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah siapkan.